Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan pertama kita dalam pembelajaran PAI kelas 9 ya. Bersama Ustadz Fatur atau Ustadz Fatur. Oleh karena ini merupakan awal pembelajaran, maka kita belum akan masuk ke dalam pembahasan materi terlebih dahulu. Namun kita akan membahas kontrak belajar dan pengenalan materi terlebih dahulu. Apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar itu kesepakatan kita mengenai peraturan yang harus ditaati ketika pembelajaran PAI ke depan ya. Kemudian nanti Mister akan mengenalkan materi ke depan selama satu semester ini. Apa aja yang akan kita pelajari dalam pembelajaran PAI kelas 9 ini. Nah, untuk PAI kelas 9 khusus di kelas 9A itu yang mengajar dengan Ustadz Fatur selama 1 tahun ke depan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kontrak belajar dan pengenalan materi dari Ustadz ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun sebenarnya semuanya sudah pada tahu dengan Ustadz. Oke, langsung saja. Nama lengkap Muhammad Fatur Rahman, SPD. Lahir 14 Juni 1994, kemudian masih lajang. Tinggalnya udah tahu semuanya di pesantren Al-Azhar. Nah, SDN 1 Tanjung Jaya di Lampung ya. Kemudian melanjutkan di MTS Bustanul Ulum. Ini pesantren ya, pesantren salaf gitu. Pesantren tradisional. Kemudian lanjut ke MAN 1 model Bandar Lampung. Ini sama seperti Al-Azhar, yaitu boarding juga. Mister mengambil MAPK program keagamaan. Ini khusus tinggal di boarding school ya. Kemudian melanjut ke Institut Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta, tepatnya di Lebak Bulus sana. Kemudian kita masuk ke dalam kontrak belajar. Kontrak belajar pembelajaran jarak jauh. Kalian sudah paham lah apa itu kontrak belajar, yaitu kesepakatan kita bersama tentang tata tertib dalam pembelajaran PAI ini ke depannya. Nah, yang pertama adalah hadir tepat waktu di Zoom ketika absen. Jadi ketika sudah jadwalnya PAI, semuanya sudah siap masuk ke Zoom, maka usahakan kalau bisa 5 menit itu sudah siap. 5 menit sebelum jadwal itu sudah siap. Jadi agar tidak terkendala sinyal atau segala macam. Jadi bisa hadir tepat waktu ya. Paling lambat Ustadz tunggu 10 menit gitu. Kemudian selalu memantau GC ketika kegiatan belajar mengajar atau KBM. Selalu ketika masih dalam waktu pembelajaran PAI itu selalu dipantau GC-nya, karena bisa jadi di tengah-tengah pembelajaran Ustadz memberikan tugas tambahan di dalam pelajaran tersebut, yaitu melalui Google Classroom. Kemudian melaksanakan instruksi yang ada di Google Classroom. Nah, nih yang biasanya tidak ada beberapa anak yang tidak membaca semua instruksi, sehingga ada kesalahpahaman, tidak melaksanakan tugasnya. Makanya mulai tahun ini baca semua instruksi yang Ustadz tulis di Google Classroom dari 1 sampai akhir ya. Kemudian yang terakhir berseragam lengkap dan rapi ya. Kemudian mengerjakan segala bentuk tugas. Nah, ini sangat penting. Semua tugas yang Ustadz berikan, baik itu tugas harian, kemudian praktek dan lain sebagainya, harus dikerjakan. Kemudian menjaga ketertiban dan kenyamanan selama KBM, kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir yaitu bersikap sopan dan santun terhadap guru dan temannya. Nah, ini perlu diperhatikan ketika nanti kalian bertanya melalui kolom komentar, maka menggunakan bahasa yang sopan ya, bahasa yang
yang sopan. Kemudian kita masuk ke dalam sistem pembelajaran dan sistem penilaiannya. Yang pertama, sistem pembelajaran. Guru memberikan lesson plan. Jadi ntar di pertemuan kedua Ustadz memberikan rencana pembelajaran selama kurang lebih 1 semester atau setengah semester ke depan di Google Classroom ya. Yang kedua, siswa mempersiapkan pembelajaran berdasarkan lesson plan. Jadi nanti ketika Ustadz sudah memberikan lesson plan, rencana pembelajaran, kalian bisa mengetahui pada tanggal sekian kita akan belajar apa, pada sekian kita akan belajar apa, sehingga kalian bisa mempersiapkan materinya terlebih dahulu, bisa dengan membaca buku paket atau mencari materi-materi di internet, sehingga nanti ketika waktu pembelajaran maka tidak blank kalian, jadi ada sedikit pemahaman mengenai materi. Yang ketiga, siswa pantang menyerah sebelum paham ya. Ketika nanti sudah Ustadz jelaskan di dalam video pembelajaran, kalau belum paham ulangin lagi, belum paham ulangin lagi videonya sampai paham. Kalau ada yang sulit dimengerti ditanyakan melalui Google Classroom ya, tidak melalui WA pribadi. Kemudian siswa dapat bekerja secara jujur dan mandiri. Diharapkan nanti ketika Ustadz memberikan tugas, maka usahakan kita kalian mengerjakannya dengan jujur ya, tidak melihat tugas orang lain. Kita tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam mindset kita, bahwasanya kita itu belajar mencari keberkahan dari ilmu tersebut ya. Jadi walaupun kita nanti kelihatan nilainya kecil, tapi hasil sendiri insya Allah akan bermanfaat dibandingkan dengan kita mencontek. Emang ketika kita mencontek atau melihat tugas orang lain, tiba-tiba nilai kita besar, ya kan? Namun besar itu adalah nilai palsu gitu kan, bukan hasil sendiri, dan itu tidak akan berkah ilmunya, tidak akan manfaat kelak ketika kalian sudah keluar dari pesantren ini. Maka mulai tanamkan dalam diri kita, kita mengerjakan tugas itu secara jujur dan mandiri. Kemudian sistem penilaiannya, yang pertama ada tugas harian. Tugas harian ini ada tugas individu dan kelompok, namun karena masih pembelajaran jarak jauh mungkin nanti hanya tugas individu. Kemudian ada penilaian harian. Ini diambil pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian ada PTS, PAS, dan PAT. Sudah tahu PTS, PAS, dan PAT itu apa? Nah, hasil dari tugas harian, penilaian harian, PTS, PAS, dan PAT ini semua nantinya dikumpulkan menjadi satu, dikalkulasikan, ditambahkan, dan diambil rata-ratanya. Jadi kalau ada satu atau dua tugas yang tidak kalian kerjakan, maka itu akan mempengaruhi nilai kalian di rapot. Hasil dari semua ini nanti itulah yang akan ditulis di rapot kalian. Nah, kita masuk ke dalam materi 1 semester. Perlu Ustadz informasikan bahwa mata pelajaran PAI kelas 9 ini terdiri dari fikih, kemudian akidah akhlak, kemudian Al-Quran hadis. Nah, jadi ada 3 mata pelajaran di dalam pelajaran PAI ini. Nah, SKI tidak masuk ke dalam mata pelajaran PAI, namun dia masih tetap ada pelajarannya. Kita masuk ke dalam materi fikih ya. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang ketentuan menyembelih binatang ya, tentang halal dan haramnya binatang, kemudian bagaimana cara menyembelih, bagian mana yang harus disembelih. Nah, nanti kita belajar mengenai hal itu. Kemudian bab 2 mengenai kurban dan akikah, kita akan belajar pengertiannya terlebih dahulu, kurban dan akikah, kemudian waktu pelaksanaannya itu kapan, kemudian hewan yang dikurbankan dan hewan yang diakikahkan itu yang seperti apa, kita nanti akan bahas di situ. Kemudian yang terakhir yaitu ada jual beli, qirad, dan riba ya. Ada 3 submaterinya, yaitu jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli yang dihalalkan di dalam Islam, yang dibolehkan di dalam Islam, jual beli yang dilarang di dalam Islam. Kemudian ada qirad, dari rukun qirad,
kemudian syarat dan lain sebagainya. Ada riba, kemudian macam-macam riba, kemudian jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Nah, ini 3 bab inilah yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan ya. Kemudian kita lanjut ke dalam akidah akhlak. Materi yang pertama yaitu iman kepada hari akhir. Kita akan belajar peristiwa hari akhir, kemudian tanda-tandanya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian bab keduanya kita akan belajar mengenai alam gaib. Nah, alam gaib yang berkenaan dengan hari akhir. Kita sering mendengar hari pembalasan, yaumul hisab, yaumul mahsyar dan lain sebagainya. Nanti kita akan dibahas di bab ini. Kemudian ada akhlak terpuji, ada adab islami kepada tetangga. Nanti kita belajar hak kita kepada tetangga, hak tetangga kepada kita. Kemudian yang terhadap keteladanan Umar bin Khattab ya, mulai dari kisahnya Umar, kemudian kepedulian Umar terhadap Islam dan lain sebagainya. Inilah materi akidah akhlak, kurang lebih ada 5 bab yang akan kita pelajari di dalam 1 semester ke depan. Kemudian masuk ke dalam Al-Quran hadis. Di sini ada kita nanti membahas Al-Quran surah Al-Qari'ah dan Quran surah Al-Zalzalah, mulai dari pengertian, terjemah perkatanya, kemudian penjelasannya. Kemudian hadis Nabi tentang menjaga dan melestarikan alam. Kemudian ada matilah, matamkin, mat badal. Kemudian ada mungkin cukup sekian pengenalan materi PAI dan kontrak belajarnya. Jangan lupa absen di kolom komentar baik di Google Classroom atau di kolom komentar video ini ya. Yang belum subscribe bisa diklik tombol merah itu ya. Nah, mari kita sama-sama menutup pembelajaran PAI ini bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.